Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Nurul Nafisa, NIM 2004131 dari kelas 1D PGSD. Saya akan menyampaikan materi sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sun yang artinya dengan dan kata tatein yang artinya menempatkan. Jadi, secara etimologi, sintaksis yaitu menempatkan secara bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Manaf tahun 2009 pada halaman 3 menjelaskan, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas yaitu klausa, frasa, dan kalimat. Yang pertama, klausa. Menurut Cook tahun 1971, klausa adalah sekelompok kata yang hanya mengandung satu predikat. Sedangkan Ramlan mendefinisikan bahwa klausa adalah suatu bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Ada beberapa ciri-ciri klausa. Yang pertama, klausa merupakan suatu kelompok kata. Yang kedua, klausa terdiri dari satu predikat. Yang ketiga, di dalam klausa pasti mengandung frasa, tetapi di dalam frasa tidak mengandung klausa. Yang keempat, klausa berpotensi menjadi sebuah kalimat. Yang kelima, klausa sekurang-kurangnya memiliki satu subjek. Selanjutnya, ada beberapa macam klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan distribusi unit. Ada klausa bebas dan klausa terikat. Kita akan membahas satu persatu. Ada klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, dikemukakan oleh Cook tahun 1971. Klausa bebas ini berdasarkan predikatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu klausa verbal dan klausa non-verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berbentuk verbal atau kata kerja. Klausa non-verbal adalah klausa yang predikatnya berbentuk nomina atau adjektiva. Kemudian yang kedua ada klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Ia hanya berpotensi sebagai kalimat tidak sempurna. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Cook tahun 1971. Dari segi fungsinya, klausa terikat dibedakan menjadi tiga macam. Ada klausa nomina, klausa adjektiva, dan klausa adverbial. Klausa nomina adalah klausa yang bertindak sebagai kata benda atau nomina. Klausa adverbial adalah klausa yang bertindak sebagai adverbia atau kata keterangan. Klausa adjektiva adalah klausa yang bertindak sebagai adjektif. Berikut contohnya. Selanjutnya, ada klausa berdasarkan hubungan aktor aksi dapat dibedakan menjadi empat macam. Yang pertama, klausa aktif. Yang kedua, klausa pasif. Yang ketiga, klausa medial. Terakhir, klausa resiprokal. Klausa aktif adalah klausa yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor. Seperti ini contohnya. Yang kedua, klausa pasif. Klausa pasif adalah klausa yang subjeknya berperan sebagai penderita. Seperti ini contohnya. Yang ketiga, klausa medial. Klausa medial adalah klausa yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau penderita. Seperti ini contohnya. Yang keempat, klausa resiprokal. Klausa resiprokal adalah klausa yang subjek dan objeknya melakukan suatu perbuatan yang saling berbalas balasan. Seperti ini contohnya. Unsur yang kedua ada frasa. Menurut Cook tahun 1971, frasa adalah gabungan dua kata yang tidak memiliki ciri-ciri klausa. Sedangkan Ramlan mendefinisikan, frasa adalah gabungan kata yang tidak melampaui batas subjek dan predikat. Frasa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, frasa berdasarkan persamaan distribusi. Yang kedua, frasa berdasarkan kelas kata. Sekarang, saya akan membahas terlebih dahulu frasa berdasarkan persamaan distribusinya. Frasa berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, frasa endosentris, dan yang kedua, frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Frasa endosentris ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Yang kedua, frasa endosentris atributif. Yang terakhir, yang ketiga, frasa endosentris apositif. Frasa endosentris koordinatif yaitu frasa yang unsur-unsurnya setara dan dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Misalnya, suami istri, kakek nenek, laki bini, dan lain sebagainya. Frasa endosentris atributif yaitu frasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Misalnya, sedang belajar, sedang bekerja, buku baru, dan lain sebagainya.
Frasa endosentris apositif, yaitu frasa yang unsurnya saling menggantikan dalam kalimat tetapi tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Misalnya, Rora, anak Pak Doni, sedang belajar. Rora sedang belajar. Anak Pak Doni sedang belajar. Lalu, ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Frasa eksosentris dibedakan menjadi dua macam. Ada frasa preposisi dan frasa postposisi. Frasa preposisi adalah frasa yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan. Contohnya, di pasar, ke sekolah, kepada ibu, untuk ibu. Frasa postposisi adalah frasa yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan dan bagian belakang. Contohnya, dari ladang, dari rumah, dan sebagainya. Yang terakhir, frasa berdasarkan kelas kata dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, frasa nominal. Yang kedua, frasa adjektifal. Yang ketiga, frasa verbal. Yang keempat, frasa pronominal. Yang kelima, frasa numeral. Yang keenam, frasa preposisional. Struktur internal yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Dikemukakan oleh Wijono tahun 2007. Ada ciri-ciri kalimat menurut Wijono, antara lain 1. Dalam bahasa lisan, diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. 2. Dalam bahasa tulis, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. 3. Sekurang-kurangnya, kalimat terdiri atas subjek dan predikat. 4. Predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap. 5. Kalimat mengandung pikiran yang utuh. 6. Kalimat mengandung urutan logis. Setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi disusun dalam satuan menurut fungsinya. 7. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Kemudian, ada unsur-unsur kalimat, meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur kalimat yang pertama, subjek. Fungsi subjek adalah sebuah pokok dalam kalimat. Adapun ciri-ciri subjek antara lain 1. Jawaban apa atau siapa. 2. Dapat didahului oleh kata bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda atau nomina. 4. Dapat disertai kata ini atau itu dan dapat disertai pewatas yang. 5. Tidak didahului preposisi ini, dalam, pada, kepada, bagi, dan untuk. 6. Tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Unsur-unsur kalimat yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Predikat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok pikiran. 2. Dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. 3. Predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. 4. Dalam kalimat susun biasa atau subjek predikat, predikat berorientasi lebih rendah. 5. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel lah. 6. Predikat dapat menjawab pertanyaan apa dan pertanyaan bagaimana. Unsur-unsur kalimat yang ketiga yaitu objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa nomina atau frasa nominal. 2. Berada langsung di belakang predikat yang diisi oleh verba transitif. 3. Dapat diganti enklitiknya ku atau mu. 4. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan. Unsur yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nomina, dan keduanya berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Selanjutnya, pada layar dijelaskan ada ciri-ciri pelengkap. Unsur kalimat yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat.
Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.